sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Dan sekarang kami ingin melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan yang terus memberkati, memberi perlindungan dan pimpinan sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, juga Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita, saudara-saudara. Nah, kali ini judul renungan malam, renungan singkat dalam doa malam ini, judulnya adalah Keadaan Manusia Setelah Meninggal, bagian 1. Keadaan manusia setelah meninggal, part 1 atau bagian 1. Nah, kali ini akan kita coba menjawab pertanyaan dari Bapak Joko Susanto di Jakarta, saudara. Pertanyaannya begini: bagaimana keadaan manusia yang percaya Tuhan setelah kematian? Apakah langsung bersama Tuhan atau menunggu kebangkitan? Itu pertanyaan, kalimat pertanyaannya seperti itu. Nah, dalam menjawab pertanyaan ini, saya akan mencoba mulai dari pengertian tentang orang percaya. Karena tadi pertanyaannya adalah bagaimana keadaan manusia yang percaya Tuhan setelah kematian. Nah, mari kita memahami dulu apa yang disebut orang percaya, saudara ya. Kata percaya itu sama dengan kata iman. Jadi, iman itu artinya percaya, seperti itu ya. Nah, jadi yang disebut orang beriman atau orang percaya itu adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan kata percaya sama kata iman, saudara. Kalau percaya itu seringkali bisa dipakai untuk hal-hal umum, dapat yang sifatnya praktis atau hal-hal yang masuk akal. Itu dipakai kata percaya. Tapi kalau kata iman itu sering dipakai kaitannya dengan keyakinan atau agamawi. Nah, saya mencoba memberikan contoh dalam kalimat. Misalnya kalimatnya bunyinya begini: apakah kamu percaya bahwa gelas 1 ditambah dengan 1 gelas lagi ada 2 gelas? Terus dijawab, ya, saya percaya. Nah, itu hal-hal praktis ya. Nah, ini tidak bisa diganti dengan istilah iman kan. Apakah kamu beriman? Lucu ya. Kalau 1 gelas ditambah dengan 1 gelas yang lain ada 2 gelas, jawabannya ya, saya beriman. Kan nggak bisa kan. Nah, ini jadi ada sedikit perbedaan. Nah, kata iman
itu sering dikaitkan dengan menunjuk kepada yang maha kuasa, menunjuk kepada Tuhan. Nah, jadi orang yang percaya kepada yang maha kuasa, yang percaya bahwa yang maha kuasa itu ada, itu disebut orang beriman. Apakah ada orang yang tidak beriman? Ada, orang-orang ateis atau orang-orang komunis yang tidak percaya adanya Tuhan, itu mereka tidak bisa disebut orang beriman, saudara. Yang disebut orang beriman adalah mereka yang percaya, kita semua yang percaya bahwa Tuhan atau yang maha kuasa, karena nanti penyebutan akan yang maha kuasa ini nanti berbeda-beda satu sama lain. Tapi orang yang percaya kepada yang maha kuasa, itu ada, itu disebut orang beriman. Nah, khususnya kalau kita agak persempit lagi di tengah bangsa dan negara kita, banyak keyakinan, saudara ya. Ya, jadi apalagi di dunia ini nanti, keyakinan yang satu akan adanya Tuhan itu berbeda dengan keyakinan yang lain. Makanya kemudian kata iman itu sering masih ada penjelasannya atau diikuti dengan kata yang ada di belakangnya yang menyangkut keimanan tertentu. Ya, misalnya keimanan Hindu, ya, orang yang percaya adanya yang maha kuasa dari versi Hindu, begitu. Keyakinan Buddha. Nah, jadi orang beriman Buddha, ya, keyakinan Buddha menunjuk kepada sebuah keyakinan yang dasarnya adalah konsep secara agama Buddha. Demikian juga dengan keyakinan Kristiani, keyakinan Islam dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, karena banyaknya macam tentang keyakinan kepada yang maha kuasa, maka kata iman itu sering diikuti oleh keyakinan yang bersangkutan itu. Nah, kalau kita ini disebut orang-orang yang memiliki keyakinan Kristiani. Nah, ini yang ingin saya ajak saudara untuk mengumpulkan, untuk diperdalam di sini. Jadi antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain itu konsepnya berbeda. Makanya harus jelas. Pertanyaan Pak Joko tentu saja mengarah kepada dengan dasar iman Kristiani. Jadi saya sekali lagi, karena pertanyaannya bunyinya bagaimana keadaan manusia yang percaya Tuhan setelah kematian. Manusia yang percaya Tuhan itu kan artinya orang percaya, gitu lah. Orang beriman. Nah, yang dipertanyakan di sini adalah manusia yang percaya Tuhan, tapi Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini seluruh yang kami ketengahkan di sini berdasar kepada iman Kristiani. Seperti tadi di awal sudah saya kemukakan lebih dahulu. Nah, ada perbedaan yang cukup hakiki, walaupun sama-sama percaya kepada yang maha kuasa. Saya memberikan contoh misalnya tentang surga dan neraka. Ada satu keyakinan yang menggambarkan keadaan neraka sama keadaan surga itu yang sangat berbeda-beda. Ya, salah satunya yang saya ingat ya. Ada satu keyakinan yang mengatakan bahwa roh orang yang meninggal, jadi hampir semua keyakinan di dunia ini mempercayai bahwa orang itu kalau sudah meninggal itu tidak habis, saudara. Tapi ada satu pribadi yang hidup atau satu zat yang hidup yang disebut roh. Jadi kalau orang meninggal itu hanya rohnya yang bersifat kekal itu pisah dengan tubuhnya. Nah, roh itu tidak kelihatan. Nah, roh itulah yang nanti akan menuju kepada dimensi kekekalan atau zaman kekekalan, dunia kekekalan. Seperti itu, saudara ya. Nah, ini pada umumnya kecenderungannya keyakinan-keyakinan yang ada itu percaya bahwa nanti di dimensi kekekalan itu ada dua tempat.
Yang satu adalah tempat kemuliaan di mana Tuhan ada, sering gampangnya disebut sorga, atau ada yang mengistilahkan nirwana, tempat kemuliaan, ya. Lalu ada satu tempat lagi, jadi di sana hanya ada 2 tempat. Ada keyakinan yang mengatakan ada 3 tempat. Yang satu nanti perantara, saudara ya. Jadi ada sorga, kemudian di sebalik itu ada satu tempat yang lain, yaitu tempat penghukuman bagi orang-orang yang bersalah dan sampai hari matinya tidak bertobat. Tempat itu disebut neraka atau tempat penghukuman. Nah, ada keyakinan yang berkata bahwa nanti ada satu tempat perhentian sementara, ya, yang saya tahu ada yang mengistilahkan repat kepanasan dan sebagainya itu. Nah, itu namanya keyakinan, itu bisa berbeda-beda, tidak masalah, tinggal kita ikut yang mana, seperti itu. Nah, kalau iman Kristiani mengatakan bahwa hanya ada 2, yaitu surga dan neraka. Kan ada beda-beda begitu, saudara ya. Dan ada yang menggambarkan neraka itu berbeda dengan satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Karena satu keyakinan berkata bahwa roh manusia yang sudah masuk neraka itu nanti hukumannya bisa diperingan. Dengan apa? Dengan kiriman doa-doa dari keluarganya yang masih ada di dunia. Itu namanya keyakinan, ya. Yang namanya keyakinan saya rasa ya baru keyakinan, karena belum ada yang datang ke sana terus pulang lagi ke dunia dan menceritakannya. Mungkin ada, tapi jarang sekali dan tidak banyak orang tahu, saudara ya. Ini peristiwa-peristiwa khusus, dan ada mungkin yang ditulis di buku-buku khusus, ya, pernah melihat neraka dan sebagainya itu. Saya pernah melihat ada buku semacam itu, saudara ya. Nah, tapi satu keyakinan yang lain berbeda. Keyakinan yang lain berkata bahwa orang kalau sudah masuk neraka ya sudah, itu hukuman kekal. Tidak bisa berpindah ke tempat lain atau diperingan dengan cara apapun. Apa yang sudah diterima penghukuman di neraka itu akan terus kekal, yang disebut hukuman kekal, semacam itu. Jadi berbeda kan, yang satu menggambarkan neraka itu seperti penjara di dunia ini, jadi bisa ditinggalkan, tapi yang satu tidak bisa. Nah, ini makanya kalau kita menyebut orang percaya atau orang beriman, memang harus jelas orang beriman apa. Dalam konteks kita ini, semua kita beriman secara Kristiani. Nah, kemudian penggambaran tentang surga. Satu keyakinan menyatakan bahwa nanti di surga itu ada bidadari-bidadari. Banyak jumlahnya, banyak banget, ya. Lalu keyakinan yang lain mengatakan bahwa tidak ada bidadari, seperti itu. Yang satu tadi mengatakan bahwa di surga nanti kenikmatan yang ada itu termasuk kenikmatan seksual. Tapi keyakinan yang lain berkata ini urusan rohani. Di sana dikatakan sudah tidak ada kawin mengawinkan. Jadi kenikmatan yang ada adalah kenikmatan secara roh atau kenikmatan secara rohani. Nah, jadi ini kan berbeda-beda, saudara ya. Nah, pertanyaannya Pak Joko mempertanyakan apakah orang yang ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam hal ini, tentu saja orang yang beriman Kristiani itu setelah mati itu langsung bersama Tuhan atau menunggu kebangkitan, dikatakan seperti itu. Nah, bahkan mungkin kalau diperluas ya, orang Kristen itu kalau mati masuk surga atau neraka, begitu. Jawaban secara umum, secara prinsip bahwa iman Kristiani itu menjamin setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dipastikan tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Nah, ini ada ayatnya. Ini sejak tadi belum baca firman Tuhan ini. Kita baca ayat hafalan. Saya percaya banyak dari saudara yang hafal, yaitu kepercayaan ini bersumber dari firman Tuhan yang dinyatakan di Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, yang bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini banyak yang hafal tentu saja, karena seringkali ini disebut Injil mini. Jadi kalau seluruh Alkitab itu hilang, tapi yang bagian ini, Yohanes pasal 3:16 ini tidak boleh hilang. Jadi ini inti dari seluruh isi kitab Injil itu ada di Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena itu begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal, saudara-saudara. Jadi secara umum bisa dijawab bahwa orang yang memiliki iman Kristiani percaya. Berdasarkan ayat ini, orang yang memiliki iman Kristiani percaya bahwa orang Kristen yang percaya dan mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kalau mati itu pasti masuk surga. Dan ini yang sering justru menjadi perbedaan di antara banyak keyakinan. Bahkan seringkali iman Kristiani ini dicemooh. Saya sering mendengar semacam itu, dicemooh oleh orang-orang yang memiliki keyakinan yang lain, yang mengatakan bahwa iman Kristen itu, orang-orang Kristen itu kok memastikan diri masuk surga. Memang segampang itu masuk surga. Lalu ada yang mengatakan bahwa orang dosa kok bisa diwakili orang lain. Orang lain yang menderita sengsara disalibkan terus enak sekali. Jadi orang-orang yang mengikut langsung masuk surga begitu, itu tidak bisa diterima akal gitu. Nah, kalau ini pendapat orang sih berbeda-beda, boleh, namanya pendapat. Nah, tapi kita yang percaya kepada firman Tuhan, dan kalau saya boleh menyatakan, percaya kita ini tidak ngawur, saudara-saudara ya. Percaya kita ini berdasarkan dengan fakta-fakta yang masuk akal, dan bahkan kalau dipikir secara makro dibandingkan keyakinan-keyakinan yang lain saja, bagi saya, ini subjektif ya, bagi saya dan saudara-saudara yang memiliki iman Kristiani dengan kuat, itu tidak terbantah bahwa jalan untuk masuk kepada kerajaan Tuhan atau jalan untuk masuk surga itu satu-satunya hanya melalui Imam Besar Agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, berarti kesimpulannya, apakah setiap orang Kristen itu masuk surga? Pertanyaannya seperti itu. Apakah setiap orang Kristen itu pasti masuk surga? Ya, itu pertanyaan yang berbeda, saudara ya. Jadi kalau ada pertanyaan begini, apakah iman Kristen menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh menjadi murid Yesus itu pasti masuk surga? Jawabannya ya. Itu iman Kristen, itu sebuah keyakinan. Tapi kalau pertanyaan yang agak berbeda, kalau begitu, apakah setiap orang Kristen, bukan iman Kristen loh ya, apakah setiap orang Kristen itu pasti masuk surga? Ternyata jawabannya belum tentu, saudara ya. Ya, tergantung orangnya. Karena bagaimana dengan kehidupannya di dunia, ini nanti kaitannya dengan apakah iman Kristiani itu percaya bahwa amal kebajikan itu bisa membawa manusia masuk surga atau tidak. Rasanya tidak bisa disimpulkan atau tidak bisa dijelaskan sekali. Jadi nanti ini akan kita gumulkan pada jawaban berikutnya atau bagian berikutnya. Sekarang di bagian awal atau part 1, bagian 1 dulu, pemahaman mengenai siapa itu orang percaya dan bagaimana dengan iman Kristiani. Nah, berikutnya nanti akan kita cermati bagaimana umat Kristiani setelah masuk dalam dunia kematian atau dunia orang mati atau dimensi akhirat seperti itu. Nah, tentu saja ini harus memperhatikan bagian-bagian Alkitab yang
lain, saudara ya. Minta maaf tidak bisa dijelaskan sekali. Seperti biasanya saya mencoba kalau menjawab satu pertanyaan itu saya coba dijawab dengan versi saya agak tuntas begitulah, supaya orang memahami benar bahwa apa yang ditanyakan itu ada jawabannya di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apakah setiap orang Kristen itu kalau mati pasti masuk surga? Jawabannya tidak. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti pada bagian berikutnya dengan judul yang sama, yaitu keadaan manusia setelah meninggal bagian 2. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, dan doa syafaat kali ini akan tetap mendoakan pokok-pokok doa syafaat yang lain, juga termasuk saudara yang nama-namanya masih harus kita panjatkan dalam doa, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, kemudian kita naikkan doa syafaat kita. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun topan badai datang menerpa, ku tak bentar sebab Kau besertaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong sehingga kami dapat memahami firman-Mu, khususnya menyangkut dunia di sebalik kehidupan nyata ini. Kami mohon firman-Mu menuntun kami, Roh Kudus dominan atas kami, sehingga khususnya bagi penanya yang mengajukan pertanyaan untuk doa malam ini, Tuhan yang memimpin, termasuk anak-Mu ini yang mengampu doa malam ini. Kami mohon Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa, Tuhan menolong kami sehingga kami mampu untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih.
Kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami terus dalam pimpinan dan kesejahteraan yang Tuhan anugerahkan. Sekarang kami juga berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Hamasyah, Juru Selamat dan Imam Besar Agung kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, juga kepada saudara kami anak Alek Yohan Wibowo dan saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, untuk saudara kami Siti Rondiah dan saudara kami Cahyani Bagiawati, semuanya di Semarang, dan juga untuk saudara kami Tunggur Nainggolan yang ada di Kudus. Terima kasih sudah Tuhan berkati keluar dari rumah sakit. Terus kami mohon, kami serahkan, kami percaya Tuhan yang membawa saudara kami ini terus memperoleh kesempurnaan kesembuhan. Juga untuk saudara kami Kristiningsih Joko Widodo yang ada di Yogyakarta, juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan yang memberikan jawaban doa sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Sekarang kami ingin menyerahkan Tuhan semua yang kami kerjakan, baik onsite maupun online. Tuhan menolong kami sehingga semuanya menuju kepada kesempurnaan, ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih, setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk kami melihat dan merasakan semua yang Tuhan anugerahkan. Kami tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sumber pertolongan kami satu-satunya hanya Tuhan, kekuatan kami hanya di Tuhan, dan kami percaya melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan menolong kami menjadi anak-anak-Mu yang handal bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, juga percaya diri bersama Tuhan, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 malam. Juga ada doa pagi yang temanya adalah membaca menyelesaikan seluruh isi kitab suci. Jadi siapapun yang mengikuti doa pagi dengan tekun akan bersama-sama dengan kita di sini menyelesaikan pembacaan kitab suci sambil direnungkan dengan seksama semampu kita. Saudara-saudara, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu setiap jam 5 pagi. Terima kasih sekali lagi semua yang sudah mendukung, dan juga kami terus mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga banyak yang menikmati berkat rohani dan diberkati bersama dengan kita ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.